Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Box Kata. Hari ini kita mencoba untuk membahas tentang apa itu pembiayaan. Oke, jadi kita sering mendengar pembiayaan, kata pembiayaan. Itu adalah sebuah kata yang sering muncul di APBN. Jadi bahasanya pembiayaan. Kalau konkretnya itu hutang. Tapi tidak bisa begitu juga. Maksudnya pembiayaan itu adalah upaya, kan ada P sama anu, upaya pemerintah dalam mencapai target defisitnya. Itu pembiayaan. Upayanya apa? Bentuk konkretnya, upaya untuk defisitnya tadi, untuk mencapai target defisit tadi, yaitu hutang. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini jadi di Undang-Undang APBN ya, di lampirannya itu ada bentuknya seperti ini. Nih, jadi alokasi pembiayaan, alokasi pembiayaan ini ditargetkan 638 triliun. Nah, 638 triliun ini sudah memenuhi persyaratan undang-undang. Persyaratan undang-undangnya adalah ini. Jadi defisit setiap tahunnya itu tidak boleh lebih dari 3% terhadap PDB. Jadi ini mandat dari undang-undang bahwasanya defisit itu tidak boleh lebih dari 3% PDB. Nah, untuk kita tahu dulu untuk dapatkan gambaran apa itu defisit sendiri ya. Ini saya jelaskan. Nah, jadi begini. Ini katakanlah negara kita ini ya. Negara kita itu ada pendapatan dan ada belanja. Berdasarkan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui ya, pendapatan kita ini lebih kecil daripada belanja yang ada. Jadi untuk nutup belanja ini, pendapatan membutuhkan defisit. Nah, ini yang disebut defisit tadi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ini kan 2026 ya, sekarang kan masih 2025. Kenapa udah muncul defisit? Nah, ini yang orang sering tidak tahu, sering salah kaprah bahwa defisit itu bukan akibat, defisit itu adalah direncanakan. Jadi uang kita uang kita di tahun depan itu sudah direncanakan defisit sebanyak 600 sekian triliun tadi. Kenapa defisit? Ini filosofinya, filosofi defisit itu adalah agar belanja pemerintah itu tinggi biar ekonomi ekspansi, itu filosofinya seperti itu. Jadi sudah hampir 15 tahun lebih mungkin ya, 20 tahun sepertinya anggaran Indonesia itu selalu defisit. Nah, kalau kita rakyat ya mendengar anggaran selalu defisit, dikiranya waduh boros, bukan. Defisit itu sudah direncanakan setahun sebelumnya dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi. Kalau ekonomi lambat, anggaran yang dipilih adalah defisit agar belanjanya banyak, ekspansi. Itu filosofinya seperti itu. Walaupun kenyataannya terkadang melenceng dari tujuan secara filosofisnya. Oke, kita balik lagi ke belakang. Jadi tadi di sini ini dokumen resmi, bukan dokumen resmi, tapi saya capture dari dokumen resmi. Jadi pembiayaan tahun depan ini cukup menarik. Nih 638 secara gambar depannya, sampulnya. Jadi sampulnya adalah 638 triliun. Tapi di dalamnya pembiayaan utangnya sendiri 781 triliun. Lebih daripada 638. Kenapa dia lebih? Tapi ujungnya ini
karena ada pengurangnya. Nah, cara baca tabel APBN itu saya ajarin ya. Ini kalau ada tanda kurung artinya negatif. Kalau tidak ada tanda kurung artinya positif. Nah, kalau kita lihat di sini yang menarik ini ya, pembiayaan utang semuanya 781 triliun ya. Ini juga sampulnya 781 triliun ini. Hasil akhir, bukan utang yang ditarik pada tahun itu. Utang yang ditarik pada tahun itu juga nggak ada di tabel ini. Nggak ada. Ya di surat penghargaan itu 749 triliun. Nah, surat penghargaan itu sebesar 749 triliun ini sudah merupakan hasil dari penarikan SBN dikurang pembayaran SBN jatuh tempo. Jadi ini sebenarnya yang ditarik 1.400. Setelah bayar jatuh tempo yang 800, sisa lah ini. Dan itu. Jadi utang yang kita ambil pada tahun 2026 ini nanti sudah direncanakan sangat besar. Tapi bukan soalnya ya. Kita kan di sini melakukan edukasi. Jadi ini ada yang lebih menarik lagi ini. Kemarin kan sudah saya bahas bahwa pembiayaan investasi ini minus 203 triliun. Sedangkan kita tahu ini secara global ini adalah utang, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi utang kita itu sudah kita tarik, dapat utang yang mana ada konsekuensi bunga, ya kita transfer ke investasi. Ada ke BUMN, ada ke BLU, 1 triliun, ada ke mana-mana ini, kemana-mana. Yang pasti duit hasil utang dipakai untuk investasi. Ya, ibarat apa? Utang untuk main saham gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Tapi nanti saya jelaskan. Ini buruk tapi juga tidak buruk ternyata. Kita kan nggak boleh hanya menghakimi buruk, buruk, buruk. Nggak boleh kayak gitu. Kita lihat kenapa ini dilakukan. Oke, kita balik ke depan. Oke, tadi di tabel pembiayaan itu ada 4 kan? Pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan pembiayaan lain. Nah, pembiayaan utang kita saat ini itu yang paling dominan itu di SBN. Sudah sampai hampir 80%. 90% utang Indonesia itu 90%-nya sudah bentuk SBN. Apa bedanya? Ya, kemarin sudah saya jelasin ya. Pembiayaan investasi. Nah, ini uang hasil tarik utang tadi disalurkan juga ke PMN. Apa ini PMN? Oke, saya jelaskan. PMN itu pemerintah naruh modalnya ke BUMN. Itu BUMN dia menyertakan modal negara. Nggak mesti BUMN, tapi intinya pemerintah beli saham suatu korporasi, suatu perusahaan. Nah, itu penyertaan modal negara namanya. Ya, kenapa itu dimungkinkan? Bisa saya terangkan lagi. Jadi perusahaan itu ada yang namanya PT ya perusahaan. PT itu ada yang namanya modal dasar, modal ditempatkan, sama modal disetor. Jadi modal dasar itu selalu dibuat besar dan minimal modal disetor itu 25%. Dan tidak ada, bukan tidak ada, sangat sedikit perusahaan itu yang modal ditempatkannya senilai modal dasarnya. Tidak ada. Kenapa bisa begitu? Karena memang sengaja dikasih space untuk bertumbuh, space untuk orang bisa menanam saham di perusahaan dia. Itu kalau orang-orang bisnis itu menyebutnya saham kosong. Itu namanya saham kosong. Misal
sebuah PT modal dasarnya ditetapkan 1.000 triliun, misal. Akan tetapi modal yang ditempatkan baru 250 triliun. Jadi kalau orang mau beli sahamnya, masih ada space gitu, untuk dia bisa jualan saham. Di sana kan dia bisa dapat untung dari situ. Misalkan harga saham dia sudah jauh daripada nilai buku sahamnya, dia bisa jual, dia dapat keuntungan dari situ. Ya, tapi kepemilikan dia ada orang lain yang masuk gitu. Dari 100% dia nggak berubah sih, dia nggak berubah, tapi ada yang masuk. Tadi kan total kepemilikan misal baru 50%, ada yang masuk 2% kayak gitu. Terus sampai 100, dan tidak ada, sangat sedikit ya, perusahaan terbatas PT yang modal ditempatkannya itu sudah sebesar 100%. Biasanya kecuali kecil banget ya, itu punya keluarga. Pemberian pinjaman ini kan mengurangi, pemberian pinjaman ini mengurangi pembayaran utang yang sudah kita dapatkan, dikurangi oleh ini. Oke, pembiayaan lainnya. Lanjut ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi filosofinya itu ini harus kita mengerti, pakem ya. Pendapatan kurang dari belanja, oleh karena itu ada gap, namanya defisit. Nah, defisit inilah yang diatur tadi, tidak boleh di atas 3% dari PDB. Yang ngatur itu siapa? Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang mana saya di medsos saya pernah membahas tentang ini, bahwa ini adalah undang-undang titipan, undang-undang punya asing untuk menutup ruang gerak kita. Oke, selanjutnya batas defisit utang nih di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ya. Batasnya 3% dari PDB. Kemudian kalau total hutangnya 60% dari PDB. Ini di pasal 12 ayat 3. SBN. Nah, ini skema ya, skema pembiayaan utang yang tadi, ada yang namanya SBN, ada yang namanya pinjaman. Sekarang kita sudah 90% SBN. Kenapa? Karena lebih enak. SBN ini jual belinya kan di pasar, pasar modal ya. Jadi negara kita berhutang kepada pasar. Pasar itu bisa jadi orang Indonesia sendiri, bisa jadi orang asing, bisa jadi perusahaan, bisa jadi bank, perbankan, Bank Indonesia. Tapi kalau Bank Indonesia tidak boleh beli SBN di pasar primer, mereka bolehnya beli di pasar sekunder. Termasuk kegiatan Bank Indonesia beli surat berharga kita, surat utang kita di pasar sekunder itu tujuannya adalah untuk stabilisasi itu moneter, itu apa nama itu, operasi moneter ya kan. Nah, ini pinjaman, ini sudah lebih dan kurang sudah kita tinggalkan, tapi masih ada yang lama-lama gitu loh. Jadi pinjaman ini bentuknya bukan SBN, pinjaman ini kepada tertentu. Kalau ini kan kepada pasar, kalau pinjaman kepada pihak tertentu, bisa jadi negara, bisa jadi IMF, bisa jadi World Bank, bisa jadi BIS, ya. Nah, bedanya apa? Bedanya cukup cukup signifikan bedanya, karena SBN ini ya secara default ya, tanpa harus perjanjian tertentu, pokoknya dibayar nanti. Yang dibayar berjalan itu hanya bunganya saja. Misal kita pinjam 1.000 triliun, tenor 5 tahun, artinya kita kembalikan 1.000 triliun 5 tahun kemudian. Jadi leluasa maka itu uang 1.000 triliun itu sebenarnya. Yang dibayar tiap bulan adalah bunganya, bisa 5% setahun. Jadi sekitar 0, sekian persen sebulan. Kalau 5 tahun aja baru 25%. Jadi misalkan kita punya tarik utang 1.000 triliun tuh.
total bunganya ya 25% cuma. Ya, 5 tahun kali 5% katakanlah kan, total bunganya 25%. Eh, bisa saja ekstrimnya, bisa saja kita sisihin aja, ya kan? 25% tadi sisihin ini untuk bayar bunga, yang 75 kita putar. Leluasa, sangat leluasa SBN ini. Lagi pula kemudian ketika jatuh tempo, ya ini sudah dilakukan oleh semua negara di dunia. Ketika 5 tahun kemudian jatuh tempo, kita bisa terbitkan SBN baru untuk membayar SBN yang lama. Simpel sekali hidup jadi negara itu. Tapi itu dampaknya berkepanjangan sampai ke anak cucu. Dan seharusnya SBN itu terbit, uangnya dapat, uangnya itu harus bisa eh, bayar bunga lah minimal, ya kan? Harus bertanggung jawab ininya. Jangan utang SBN dipakai untuk belanja. Apalagi kita ini tadi dipakai untuk pembiayaan investasi. Bagus, bagus banget. Kalau balik, kenyataannya nggak balik, nggak ada timbal balik. Oh, tahu dari mana kamu Pak Ram? Ya kan bisa dilihat di ini, di pendapatan. Pembiayaan investasi. Ini, pembiayaan investasi, duit hasil utang, kita taruh di pembiayaan investasi. Nah, si yang kita kasih duit ini harusnya minimal bisa mempertanggungjawabkan, dia bisa bayar balik itu utang dan beban bunganya minimal. Di mana kita ngeceknya? Di pendapatan. Kan ada pendapatan dividen. Kalau misal pembiayaan tadi disalurkan ke BUMN, mana dividenmu? Minimal sebesar bunga yang kamu sebabkan. Harusnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ini tadi nih. Nah, kita masuk ke pembiayaan itu kan ini tadi nih. Ternyata 638 kita ini adalah sampul depan. Itu bisa positif, bisa juga negatif. Negatifnya apa? Kalau kita mau nyinyir ya kayak saya tadi. Ini defisit anggaran 638 triliun. Ternyata tarik utangnya gede. Kemudian disalurin ke BUMN. BUMN-nya nggak kasih apa-apa ke kita. Uang sudah hasil ngutang, kamu ambil lagi. Bunganya kami yang bayar. Istilahnya bisa aja nyinyir kayak gitu ya kan. Tapi bisa jadi tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu, Pak. Nah, ini ternyata yang diakalin. Saya tidak tahu apakah pemerintah berpikiran sama dengan saya atau tidak ya. Kalau intuisi saya, maksimal 3% inilah yang diakali di sini. Jadi, misal maksimal PDB kita itu 3% dari PDB kita itu misalkan 638 ini. Ini kan 2,7 apa 2,6 kalau nggak salah ya. Artinya kita katakanlah ya, katakanlah 3% dari PDB Indonesia itu 700 triliun misal. Ya. Apabila tidak ada pengurang ini, kita nggak bisa tarik utang itu. Jadi kita kita tarik utang misal 2.000 triliun nggak bisa karena lebih lewat dari 3%. Jadi kita nggak bisa tarik utang SBN dan utang lainnya 2.000 triliun karena batasnya kan 3%. Tapi ternyata bisa kita ambil 2.000 triliun, 4.000, 5.000 triliun itu bisa langsung disalurkan ke sini, diminuskan. Nanti kan hasil akhirnya tetap 638 gitu. Entah apakah pemerintah punya pemikiran yang sama dengan saya atau tidak, atau ini cuma sekedar uang banyak nih untuk kami nih, bagi-bagi nih. Nah, entah, kita nggak tahu. Ya. Kalau pemikirannya sama, harusnya harusnya tergambar di pendapatan. Kemarin saya sudah capture juga APBN kan dan realisasi pendapatan 2025 kan tidak ada angka besar di
PNBP berupa dividen dari BUMN itu tidak ada. Berarti ini giveaway aja nih, ini duit ini nggak balik nggak nih for now ya. Kita berharap ya sedang OTW menghasilkan uang BUMN kita ya. Tuh. Nah, ini saya bikin ilustrasi nih. Jadi katakanlah tadi pembiayaan investasi ini ya kan hasil dari obligasi, hasil dari SBN, ada beban bunga dan harus balikin pokok nantinya ya. Kalau begitu sudah dikasih uang pembiayaan investasi ini harusnya minimal ya keuntungan mereka itu minimal mengembalikan pokok sama kupon yang itu hasil uang tadi dihasilin dari mana itu? Asal uangnya dihasilin dari pembiayaan, dari ngutang ya. Jadi ketika kamu BUMN menerima uang pembiayaan investasi ini dari negara, minimal bertanggung jawab lah. Minimal kamu bisa mengembalikan pokoknya dan juga bunga. Bunga itu membebani belanja negara setiap tahunnya. Jadi berupa apa baliknya? Dividen. Dividen tergambar di mana? Tergambar di pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara berupa PNBP, dividen dari kekayaan yang dipisahkan. BUMN itu bahasa undang-undangnya kekayaan yang dipisahkan. Oke. Nah, ini saya bilang tadi ya, jangan-jangan pembiayaan investasi di di tabel pembiayaan itu yang minus itu adalah cara kita untuk menghindari batas defisit 3% tadi. Ya kan? Ada yang paham nggak? Jadi, nih, defisit itu berdasarkan undang-undang ini tadi harus di bawah 3% dari PDB. Katakanlah 3% PDB kita itu 700 triliun misal. Sehingga kita nggak punya ruang untuk ekspansi apabila terbatas dengan itu. Makanya dibikin pengurang. Ini tekniknya. Jadi walaupun kita berhutang SBN 4.000 triliun, misal kita buat ekstrim, 4.000 triliun, kan batas defisit cuma 700 triliun, Pak. Nggak bisa. Nggak juga. 3.300 ya langsung dilempar ke sini. Nah, cuman di sininya harus benar. Artinya apa? Ini saya mau bilang apa? 19 juta lapangan kerja seperti yang dikatakan Pak Gibran itu bisa dilakukan pakai teknik ini. Bisa. Kita itu petakan dulu kan apa saja kebutuhan dunia ya, produk apa saja yang bisa kita buat yang ada pasarnya memang di dunia, lalu kita susun apa ininya dulu, blueprintnya dulu BUMN itu seperti apa, buat BUMN baru. Misal kita ekspor batu bara, ekspor CPO, ya itu kan pengangkutnya, saya baca di balance of payment kita, pengangkutnya semua punya luar negeri. Oleh karena itu eh, neraca jasa kita minus, ya. Kenapa? Ya, maksudnya ada titik masuk di situ. Oh, ini kita ekspor pakai kapal kita sendiri, atau di sebuah negara eh, membutuhkan suatu komoditi gitu, dan dia ngambil dari negara A. Kita lihat harganya, kita kalahi, kita tembus, kita rebut, misalnya kan, kayak gitu kan. Pakai konkretnya pakai apa? Pakai BUMN, buat BUMN baru dari nol. Yang tugasnya itu memang cari uang, bukan tugas sosial aja. Ya Pak, kami rugi Pak, karena kami kan tujuannya bukan untuk untung, karena kami kan melaksanakan negara, itu katanya itu kayak gitu. Ya oke, fine, nggak apa-apa. Kita buat yang baru,
memperkerjakan teman-teman ini, teman-teman yang angkatan kerja tapi tidak terserap ini, kita perkerjakan. Tapi ya mikir juga Pak, belajar, pantaskan diri kamu untuk bisa ikut mengawal krisis ini. Negara kita krisis, krisis keuangan kita ini sebenarnya. Utang banyak, bayar utang, pakai utang baru ya. Kenyataannya seperti itu, tapi banyak negara juga seperti itu. Benar. Artinya kita nggak sendiri. Tapi harusnya kita pakai dong. Kita pakai aja sistem ini untuk ekspansi, untuk membalik keadaan. Bukan diem aja. Nah, jangan terus ngutang terus. Tapi hutang itu nggak ada yang produktif. Gunung gitu, nggak ada yang produktif. Jangan seperti itu. Ngutang boleh ya untuk defisit. Karena kalau nggak ngutang kita gagal bayar, bubar langsung. Kepercayaan pasar terhadap surat utang kita hancur, kepercayaan pasar terhadap rupiah hancur, selesai. Bisa-bisa chaos, bisa-bisa masyarakat eh, kriminalitasnya naik, bahaya, itu sangat bahaya. Oleh karena itu kita generasi muda turunlah, kawal ya. Karena negara ini untuk kita, bapak-bapak itu Pak Prabowo itu udah umur udah mau 80, mereka mati nanti bentar lagi, negara ini punya kita ya. Mungkin itu saja ceramah saya hari ini ya, kira-kira ya itu intinya. Pembiayaan itu adalah utang, adalah upaya pemerintah dalam merealisasikan defisit anggaran yang sudah direncanakan setahun sebelumnya. Cara dia mencapai target defisit ini adalah dengan melakukan pembiayaan. Pembiayaan itu ada pembiayaan utang, ada pembiayaan investasi. Ini bukan halu. Jadi pembiayaan itu bukan cuma utang, ada juga pembiayaan investasi. Kebetulan saja kita ini pembiayaan investasinya bukan naik, bukan plus tapi minus ya, karena negara kita ya belum plus itu saja. Tapi format ini kan bukan cuma Indonesia yang format sama. Jadi Undang-Undang 17 2003 ini bukan template dari kita, templatenya dari Eropa. Serentak sejak setelah krisis 98 itu pergantian kekuasaan, mulai itu sering rapat sepaket semua undang-undang tentang keuangan negara itu serentak 2003 2004. Sampai yang sering saya soroti juga itu maestro kita Pak Soeharto kan dulu anggaran itu dia bisa ada anggaran rutin, ada anggaran pembangunan. Oleh karena itulah kita tuh nggak pernah kacau pada zaman dia. Apabila anggaran itu mau dipotong, dia tahu mau mana yang dipotong karena udah dipisah dari awal. Yang rutin nggak boleh dipotong. Ini yang pembangunan. Rutin jalan pembangunan kita bisa ekspansi gitu kan Pak Soeharto dulu. Tiba-tiba tahun 2003 2004 gitu ya digabung jadilah sekarang kacau kan. Tidak tidak tahu arah pembangunan kita lewat mana itu. Oke. Nah, ke sana lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Oke, terima kasih.